Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita akan sama-sama belajar tentang karunia Roh Kudus, the gift of Holy Spirit. Tapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami butuh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus. Kami minta urapan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami minta karunia Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kami. Berbicara buat kami, biar kami semakin mengenal Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, ada banyak orang menyangka Roh Kudus adalah suatu kuasa. Tetapi Roh Kudus bukanlah suatu kuasa. Karena Roh Kudus adalah sang kuasa, the power. Bukan a power, tapi the power. Karena Roh Kudus adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Dan mari saat ini kita belajar tentang karunia Roh Kudus dari 1 Korintus 12. Saudara, dari 1 Korintus 12 ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai macam karunia, karunia Roh Kudus, tetapi satu roh. Artinya, dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus, itu yang memampukan kita untuk menerima karunia Roh Kudus dan mempraktekannya. Hari ini saya mempraktekkan satu hal ketika saya melayani, yaitu mengusir roh jahat. Dan saya mengajak orang yang ada di rumah tersebut juga berdoa bersama-sama dengan saya. Satu hal, saya hanya berdoa dengan sederhana, mungkin saudara bisa melakukannya juga. Bapa, dalam nama Yesus, segala sesuatu yang bukan dari rohmu, bukan berasal dari roh Tuhan, bukan berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari roh Allah, aku perintahkan pergi dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Ini tempatnya Tuhan, ini rumahnya Tuhan, ini baitnya Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, aku perintahkan pergi. Nah saudara, mari kita belajar 3 hal pertama, yaitu karunia pengetahuan rohani. Dari 1 Korintus 12 ayat 8a dikatakan perkataan hikmat. Saya baca, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Saudara, perkataan hikmat adalah memperkatakan kehendak Allah yang menuntun kita untuk bertindak sesuai dengan rencananya. Jadi, mari kita belajar memperkatakan kehendak Allah, memperkatakan perintah-perintah Allah, memperkatakan rencana-rencana Allah. Karena kita percaya ada 3 jenis hikmat. Pertama, hikmat iblis. Tentu hikmat iblis ini berbeda dengan hikmat Tuhan. Tetapi hikmat yang kedua berbicara tentang hikmat manusia. Nah saudara, hikmat manusia adalah akal pikirannya manusia. Dan yang ketiga barulah yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat manusia dan hikmat iblis. Seringkali hikmat iblis itu memengaruhi manusia sehingga manusia melakukan tanpa sadar kemauannya iblis. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita ada peperangan rohani yang luar biasa, yaitu di jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Mari kita belajar, minta karunia hikmat. Dan sekali lagi, karunia hikmat adalah memperkatakan kehendak Allah yang menuntun kita untuk bertindak sesuai dengan rencananya. Yang kedua, perkataan marifat, 1 Korintus 12 ayat 8b. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi karunia pengetahuan adalah perkataan marifat, yaitu suatu pengetahuan rohani yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada kita tentang kehidupan seseorang, tentang suatu fakta dan keadaan yang kita hadapi. Nah, kalau hikmat itu lebih cenderung untuk diri sendiri, tetapi yang namanya marifat itu bisa untuk orang lain, bisa untuk sesuatu hal, juga bisa untuk diri sendiri. Dan
Terkadang orang yang sedang kita hadapi, orang yang sedang kita layani, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba kita dapat marifat. Ada dorongan dalam hati kita untuk berkata-kata sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan itu menyingkapkan. Menyingkapkan apa yang sedang terjadi. Saya percaya bahwa selain hikmat, marifat juga kita perlukan. Hal yang ketiga, membedakan segala roh. 1 Korintus 12 ayat 10c. Dikatakan, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, membedakan segala roh ini, yaitu kesanggupan ilahi yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk dapat membedakan dan mengenal. Sekali lagi, kesanggupan ilahi yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk dapat membedakan dan mengenal suatu gejala atau kenyataan rohani. Apakah itu berasal dari Allah, dari setan, atau dari manusia. Jadi, tujuan dari membedakan roh adalah itu dari iblis, dari manusia, atau dari Allah. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberi kemampuan yang luar biasa buat kita untuk dapat membedakan dan mengenal. Sekali lagi, untuk dapat membedakan dan mengenal. Bukan sekedar membedakan, tetapi membedakan dan mengenal. Asalnya dari siapa? Dari Allah, dari manusia, atau dari iblis. 3 hal karunia pengetahuan rohani. Perkataan hikmat, perkataan marifat, dan membedakan segala roh. Berikutnya karunia kuasa. Wow, ini banyak orang suka, banyak orang mau, banyak orang merasa ini yang luar biasa. Namun saya mau bilang bahwa karunia Roh Kudus itu semuanya luar biasa. Dan hanya Yesuslah Tuhan kita, Allah kita yang punya semuanya. Jadi kita nggak mungkin serakah, nggak mungkin kita punya semuanya. Paling tidak kita punya satu karunia. Kita punya satu karunia yang luar biasa yang diberikan buat kita, yang memang pas buat kita. Entah itu karunia pengetahuan rohani, karunia kuasa, atau yang nanti saya akan sharing buat saudara, karunia ilham. Nah, karunia kuasa yang pertama bicara tentang iman. 1 Korintus 12 ayat 9a. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Iman di sini bukan bicara tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi iman di sini adalah iman yang besar dikaruniakan Roh Kudus kepada kita pada suatu waktu tertentu. Jadi waktu tertentu. Kemudian untuk suatu keadaan tertentu yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan kepada kita. Artinya karunia iman ini bisa kita miliki di saat-saat penting, di saat-saat yang mendesak, di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu. Tiba-tiba ada dorongan iman, keyakinan yang luar biasa yang datang dari Tuhan untuk menyatakan mujizat, menyatakan kedahsyatan Tuhan. Itu bicara tentang iman. Jadi, saudara punya iman, berdoa buat orang yang sakit dan terjadi kesembuhan. Itulah sebabnya karunia kuasa yang berbicara tentang iman seringkali berkaitan dengan karunia berikutnya, yaitu yang namanya menyembuhkan. 1 Korintus 12 ayat 9b. Dikatakan, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia kesembuhan adalah manifestasi kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan setiap orang sakit yang dengan segenap hati percaya dalam korban pendamaian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang namanya orang memiliki karunia kesembuhan tidak selalu ketika dia berdoa selalu terjadi kesembuhan, tetapi kebanyakan yang dia doakan terjadi kesembuhan. Karena bicara tentang kesembuhan, satu, faktor Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Maha menyembuhkan. Yang kedua, hambanya, orangnya yang dipakai Tuhan sebagai pribadi menyalurkan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang didoakan. Orang yang didoakan kalau ogah-ogahan. Orang yang didoakan kalau nggak punya iman. Orang yang didoakan
skeptis, tidak percaya, maka kesembuhan pun tidak terjadi. Maka harus ada kerjasama dari Tuhan, dari orang yang mendoakan, dan orang yang didoakan. Semuanya akan menghasilkan mujizat. Yang ketiga, kalau kita lihat karunia kuasa bicara tentang iman, lalu menghasilkan kesembuhan, dan iman juga menghasilkan perbuatan mujizat. 1 Korintus 12 ayat 10a. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Saudara, perbuatan mujizat inilah karunia kuasa. Selain iman menyembuhkan, yang ketiga perbuatan mujizat, yaitu suatu perbuatan atau kenyataan yang ajaib yang membuktikan bahwa Allah hidup dan maha kuasa. Artinya kalau kita melakukan pelayanan, melayani orang lain, kita punya iman, di situ ada kesembuhan, dan di situ pun ada mujizat. Saudara, berbicara mujizat, mujizat sering terjadi karena adanya kasih, love. Kemudian kasih menghasilkan belas kasihan, compassion. Dan di mana ada kasih, ada belas kasihan, di situ ada mujizat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya mujizat itu membuat orang makin kagum, makin hormat, makin cinta kepada Tuhan Yesus. Tujuan karunia kuasa adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karunia kuasa berbicara mengenai iman, menyembuhkan, dan perbuatan mujizat. Yang ketiga, karunia ilham. Tadi pertama, karunia pengetahuan rohani. Yang kedua, karunia kuasa. Yang ketiga, karunia ilham. Total 9. Di masing-masing dibagi 3. Yang pertama, karunia ilham. Banyak orang suka ini. Nubuat. 1 Korintus 12 ayat 10b. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Saudara, ketika seseorang bernubuat, ia menyampaikan pesan Tuhan, ia menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang didoakan. Mengucapkan firman Allah karena wahyu dan dorongan Roh Kudus dengan tujuan membangun, menasihati, dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, inilah tujuannya. Jadi kalau seseorang bernubuat, itu berbeda dengan meramalkan. Banyak orang itu ingin didoakan, dinubuatkan, diramalkan. Pak Pendeta, tolong doakan siapa jodoh saya. Saya bekerja di mana, saya sekolah di mana. Nggak begitu. Yang namanya hamba Tuhan, pendeta, berdoa, bernubuat, bukan seperti dukun. Jadi jangan datang kepada hamba Tuhan seperti datang kepada dukun. Artinya saudara berpindah. Dulu perdukunan non-Kristen, sekarang menjadi perdukunan Kristen. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, saudara, mari kita lihat nubuat. Apa yang menjadi pesan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tujuannya adalah membangun, menasihati, menghibur dari firman Tuhan. Saudara bisa saling berdoa dan bernubuat sebetulnya, praktek. Saudara berdoa buat suami, saudara berdoa buat istri, saudara berdoa buat anak-anak, saudara bisa berdoa buat orang tua. Saudara bisa berdoa demikian misalnya kepada orang di sekitarmu. Engkau menjadi orang yang makin hari makin cinta Tuhan. Dan apa saja yang kau lakukan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkemenangan, berkelimpahan. Jangan takut, jangan goyah, jangan lemah. Ingat, Tuhan mengasihimu. Masa depanmu, masa depan yang indah. Nah, bisa seperti itu. Kemudian, dua hal yang terakhir bicara tentang karunia ilham, yaitu karunia berbahasa lidah. 1 Korintus 12 ayat 10d. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak kita mengerti, yaitu glossolalia dalam bahasa Yunani, sesuai dorongan Roh Kudus untuk membangun iman kita sendiri pada waktu berdoa, mengucap syukur, dan menyanyi. Jadi, bolehkah
kita berbahasa roh? Boleh. Tujuannya untuk diri sendiri, membangun iman kita sendiri. Jadi waktu berbahasa roh bukan keras-kerasan, nyaring-nyaringan di dalam sebuah gereja supaya orang lain dengar suara kita berdoa. Itu sebuah kemunafikan sebetulnya, pamer. Jadi bahasa roh itu untuk diri sendiri. Nah, ada orang menyangka kalau berbahasa roh pasti akan lebih rohani daripada orang lain. Belum tentu. Bukan berarti orang yang tidak berbahasa roh tidak lebih rohani. Dan berbahasa roh itu bukanlah suatu keharusan. Berbahasa roh adalah salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Salah satu tanda loh, bukan satu-satunya tanda. Karena ini merupakan karunia ilham. Jadi tidak semua orang punya karunia ini. Jadi saudara yang tidak berbahasa roh jangan berkecil hati. Dan saudara yang berbahasa roh jangan sombong. Yang ketiga, yang terakhir, karunia ilham berbicara karunia menerjemahkan bahasa lidah. 1 Korintus 12 ayat 10e. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Menerjemahkan glosolalia, menerjemahkan bahasa lidah dengan tujuan membangun, menasihati, dan menghibur. Kembali 1 Korintus 14 kita lihat. Ayat 1, 2, dan 3. Serta 4. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara mau membangun diri sendiri atau membangun jemaat? Dua-duanya sangat baik. Sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan. Dan mari kita belajar. Waktu kita menerima karunia bahasa roh, berbahasa lidah, tentu kita minta juga karunia menerjemahkan bahasa lidah tersebut. Dan mari kita juga belajar bahwa yang namanya bahasa yang keluar dari mulut kita itu ada artinya. Jadi kalau saudara diberi karunia bahasa roh, mungkin iblis akan berkata, oh kamu tiru-tiru tetanggamu, tiru-tiru sebelahmu, kamu ngomongnya ngawur. Enggak, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ada artinya. Dalam Kisah Rasul pasal 2, banyak orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, mendengar, melihat sendiri para murid Yesus berkata-kata dengan bahasa yang lain. Mereka tidak tahu bahasa yang lain, tetapi ternyata para murid itu yang dianggap biasa, bisa berbahasa-bahasa yang lain dan banyak orang tahu. Ada orang menyangka mabuk, tetapi itu siang hari. Dan tentu saja tidak ada yang mabuk. Tetapi mereka dipenuhi Roh Kudus dan memuliakan Allah lewat bahasa roh. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus buat mereka. 3 grup karunia. Pertama, karunia pengetahuan rohani. Bicara tentang perkataan hikmat, perkataan marifat, dan membedakan segala roh. Yang kedua, karunia kuasa. Berbicara mengenai iman, menyembuhkan, dan perbuatan mujizat. Dan yang ketiga, karunia ilham. Berbicara mengenai nubuat, karunia berbahasa lidah, dan karunia menerjemahkan bahasa lidah. Lalu mungkin saudara bertanya, Pak, karunia saya apa? Saudara baca, saudara berdoa, saudara minta, Tuhan beri saya karunia. Satu saja, saya akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya, setiap orang pasti akan diberi karunia, walaupun satu. Tapi satu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan hebat, itu akan dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home. Mereka diberi karunia khusus oleh Roh Kudus. Masing-masing diberi karunia Roh Kudus. Dan biarlah lewat karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kami dipakai Tuhan. Kami diurapi Tuhan. Diberi kuasa Roh Kudus yang luar biasa, memampukan kami untuk dapat melayani, untuk dapat membangun jemaat, untuk dapat membangun orang lain,
bahkan untuk membangun diri kami sendiri pula. Biarlah setiap serangan iblis yang mencoba mengganggu kami, supaya kami menjauh dari Roh Kudus, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah lewat firman Tuhan di malam hari ini, kami dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami berdoa buat setiap anak-anak yang hari-hari sedang ujian, Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan kekuatan, ketekunan, kerajinan, dan dapat menyelesaikan setiap ujian yang mereka kerjakan. Kami berdoa buat yang sakit. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, kuasa kesembuhan mengalir. Dan mujizat dinyatakan. Baik yang sedang mengalami masalah-masalah berat. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi solusi. Yang sedang menghadapi masalah keluarga, keuangan, rumah tangga, masa depan, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami minta berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Indonesia sembuh dan pulih kembali, ekonominya pulih kembali. Dan kami percaya Tuhan, negeri Indonesia bangkit kembali. Dan sebentar malam kami mau bersekutu bersama dengan keluarga, menikmati family time, menikmati waktu bersama dengan keluarga kami. Dan biarlah kami mengangkat kedua belah tangan kami. Berkat-Mu turun buat kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Dimanapun saudara berada, pakailah kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.